Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, apa kabar? Saya yakin semua pasti sehat dan dalam sukacita. Oh iya, hari ini ibadah kita dilayani oleh orang tua kita. Tentu kita sangat bersyukur dong, karena orang tua kita selalu ada buat kita. Dan sesuai dengan moto Rokris kita, yaitu Rokris SMA 12, sahabat gereja dan keluarga. Minggu yang lalu, kebaktian kita dilayani oleh Bapak Pendeta Ari Tambunan dari Gereja HKBP Depok 1. Dan kita sangat bersyukur juga gereja mau hadir dalam kegiatan Rokris kita ini. Semoga ke depan iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita satukan hati pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam saat teduh. Baiklah Bapak, Ibu, teman-teman semua, mari kita angkat pujian kepada Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan kidung pujian, oleh karena kemurahan Tuhan.
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Hari ini kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan mulai dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami Tuhan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami selama beribadah agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu juga teman-teman semua masih semangat kan? Kita harus selalu dalam sukacita memuji Kristus. Karena kita tahu bersama Kristus ada damai dan sukacita. Walaupun situasi kita saat sekarang ini dilanda wabah COVID-19, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Yesus tetap beserta kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu gentar. Yang penting kita tetap berkomitmen mengikuti Yesus sampai akhir hidup. Seperti kidung pujian berikut ini. Mengikuti Yesus keputusanku. Kita nyanyikan bersama. Mari kita dengarkan penuntun hidup baru yang terambil dari Roma 6 ayat 3 sampai ayat 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikian penuntun hidup baru. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, juga teman-teman yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kumandangkan pujian kepada Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku.
Shalom saudara-saudara. Tema kita pada hari ini adalah hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai 47. Dan jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, telah terbuka di hadapan kami Alkitab kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu untuk berbicara kepada setiap kami, agar kami mengerti kebenaran Tuhan itu. Biarlah setiap kami menyediakan hati kami menjadi tempat yang subur bagi firman Tuhan, agar firman itu tumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita membaca Kisah Para Rasul ayat yang kedua, pasal yang kedua dari ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada satu kata yang sangat populer di antara kita, yaitu kata belum tentu. Kata belum tentu sering kita lontarkan atau kita dengarkan jika ada orang ragu-ragu mengenai suatu pernyataan atau suatu keadaan. Itu juga adalah jawaban atas pertanyaan, apakah perilaku rohani bisa bertumbuh dengan baik seiring dengan pengetahuan kita akan Alkitab yang semakin mendalam? Atau apakah semakin rajin membaca Alkitab maka imannya akan semakin baik dan semakin bertumbuh? Belum tentu. Dan ini juga menjadi jawaban mengapa ada perpecahan di antara orang-orang yang dikenal sebagai pemimpin umat, pemimpin gereja. Termasuk perpecahan dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat gereja, di tengah-tengah keluarga yang intelek Alkitab.
tidak usah kepo. Siapa ya? Mau tahu? Pergilah ke depan cermin dan lihat siapa yang ada di baliknya. Seseorang mungkin pandai bersoal jawab dan mempunyai pengetahuan mendalam mengenai isi Alkitab. Tetapi pengetahuannya menjadi pedang bermata dua yang tumpul. Miskin olah batin, miskin olah perilaku. Tetapi jangan kecewa. Anda tidak sendirian. Mabuk anggur. Ini adalah hal yang cukup menggelitik di dalam perikop yang baru kita baca. Kita membaca dari Kisah Para Rasul 2 tadi. Jika kita membaca di ayat yang sebelumnya, ke-12 murid-murid itu kecurahan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang menurut orang-orang yang hadir di sana berbicara di dalam bahasa yang mereka mengerti, di mana mereka berasal. Misalnya, Rasul itu berbahasa entah bahasa apa, tetapi orang Arab mendengarkan Rasul itu berbicara dalam bahasa Arab. Nah, bagi sebagian orang, mereka hanya melihat Rasul-Rasul itu berbicara dengan kalimat-kalimat yang aneh-aneh, yang mungkin tidak berarti. Sehingga sebagian mereka mengatakan, mabuk anggur. Baca kembali Kisah Para Rasul pasal 2 agar kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa lengkapnya cerita itu. Nah, orang-orang banyak yang tadi mencibir itu, yang mendengarkan ocehan dalam tanda kutip para murid-murid Yesus yang berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, karena mereka mendengarkan itu dalam bahasa mereka sendiri, makanya mereka mengerti. Mereka mengerti dan mereka percaya karya-karya besar yang dilakukan oleh Allah. Tetapi sebagian orang menganggap mereka mabuk anggur karena hanya mendengarkan suara dan kalimat-kalimat tidak karuan. Tidak ada terjemahan dan tidak ada yang menerjemahkan ke dalam pikiran mereka. Itu seperti film Korea tanpa subtitle. Jadi tidak ada yang menerjemahkan untuk mereka. Sampai kemudian Rasul Petrus bangkit, dan saya yakin pada waktu itu dia marah besar mendengarkan mereka dituduh mabuk anggur. Sehingga dia menjelaskan dengan panjang lebar semua cerita mengenai Yesus yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh Yoel, oleh Yesaya, dan kemudian ada di dalam kitab Mazmur, dan bahkan sampai kisah Yesus yang terakhir yang mereka Yahudi menangkap Yesus, menyalibkan, menguburkan dia, keluar dengan lancar. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Khususnya dengan yang mencibir mabuk anggur tadi. Apakah dibiarkan begitu saja? Apakah Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain membiarkan orang-orang itu di dalam kebodohan mereka? Tidak. Setelah mendengarkan khotbah Petrus mengenai Yesus, mereka menjadi tahu. Sama seperti kita setelah membaca Alkitab, kita menjadi tahu. Kita menjadi tahu bahwa Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Bahwa Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia yang diciptakannya. Nah,
menjadi tahu. Dan tidak hanya tahu, tetapi mereka mengerti. Tidak hanya mengerti, tetapi mereka berubah. Itu ditandai dengan mereka mau dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Baptis itu adalah tanda pertobatan. Artinya berubah dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Dan kemudian apakah dengan baptis itu sudah selesai? Belum. Belum selesai. Membaca Alkitab, mengetahui nubuatan-nubuatan, mengetahui bagaimana kebaikan Allah yang tertulis dalam Alkitab tidak cukup. Dibaptis CD tidak cukup. Tetapi lihat, tadi dikatakan pada saat itu 3.000 itu banyak. 3.000 orang menerima baptis dan ditambahkan jumlahnya kepada orang-orang yang percaya. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah dibaptis? Mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka tetap mendengarkan rasul-rasul, pengajaran-pengajaran mengenai kebaikan Allah, mengenai Alkitab, mengenai kisah-kisah dari para nabi. Dan kemudian mereka bersekutu sesama orang percaya. Karena apa? Dengan bersekutu sesama orang percaya, maka mereka akan saling menguatkan di dalam Tuhan. Jadi, jangan pernah berpikir, saya cukup beribadah di depan televisi atau di depan smartphone saya, mendengarkan khotbah melalui link YouTube atau link yang lain, dan kemudian selesai. Saya tidak perlu bersekutu dengan persekutuan Kristen, persekutuan Kristiani, tidak. Tetapi contoh yang diberikan, orang-orang yang telah menerima Roh Kudus itu, yang telah menerima pertobatan itu, mereka hidup bersama-sama dengan jemaat. Mereka hidup bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Nah, apakah bersekutu itu juga sudah mengatakan bahwa imannya bertumbuh? Tidak juga, tidak juga. Tetapi lihat, cara pandang mereka telah berubah. Cara pandang mereka telah berubah. Yang pertama tadi dari mencibir mengatakan mabuk anggur, dan kemudian percaya bahwa Yesus dan karya penyelamatannya di kayu salib itu tidak lagi hanya untuk menyelamatkan Israel dari penjajahan Romawi. Karena begini, ada kesalahpahaman dari orang Israel terhadap kehadiran Mesias. Mereka menganggap Mesias ini datang untuk membebaskan orang Israel dari jajahan bangsa Romawi. Itulah pengharapan mereka. Dan itulah cara mereka menerjemahkan nubuatan-nubuatan para nabi. Sehingga mereka dengan senang hati mengeluh-elukan Yesus waktu masuk ke Yerusalem, mengambil daun palem, kemudian membuka jubah mereka, meletakkan itu di jalan yang dilalui oleh Yesus. Karena mereka mempunyai pengharapan itu. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, cara pandang mereka berubah. Bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, kemudian mereka juga, apalagi tindakan yang mereka lakukan, mereka memecahkan roti. Memecahkan roti artinya mereka berbagi makanan. Kemudian apalagi? Mereka menjual
harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluannya. Jadi jika kita mengatakan bahwa kita orang percaya dan kemudian kita sudah mengerti dan hidup di bawah terang firman, tetapi jika kita tidak melakukan sesuatu melalui tangan kita, kaki kita, bahu kita, otak kita untuk sesama manusia, maka iman kita tidak tercermin di dalam perilaku kita. Tidak tercermin dalam perilaku kita. Maka inilah hidup yang diubahkan oleh Sang Firman. Tidak cukup hanya mengetahui saja dan tinggal sebagai pengetahuan di otak saja yang cukup untuk menjawab ujian-ujian saja, tetapi mengubahkan cara pandang kita, perasaan kita, moralitas kita, antusiasme kita, apresiasi kepada orang lain, dan belas kasihan kepada sesama. Dan perubahan cara pandang kita terwujud juga di dalam aksi yang kita lakukan. Kita tidak cukup hanya bersimpati dan kemudian berdoa, mengucap syukur atas upaya-upaya orang lain, upaya gereja yang dilakukan bagi banyak orang yang terdampak COVID-19. Tidak. Tetapi orang yang diperbaharui, dia mengucap syukur, kemudian dia melakukan sesuatu. Dia mengucap syukur karena dia telah ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga tidak cukup hanya mengetahui saja, tidak cukup hanya mengubah cara pandang saja, cara berpikir, cara menanggapi, tetapi bertindak. Bertindak untuk kebaikan, bertindak untuk penyataan karya Allah melalui tangannya, melalui kakinya, melalui tenaganya, melalui bahunya, melalui otaknya, dan melalui mulutnya. Maka itulah hidup baru yang diubahkan oleh Sang Firman. Sehingga karya Allah hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dibekali dengan firman Tuhan melalui khotbah dari orang tua kita. Kiranya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat kidung pujian kepada Tuhan dengan bernyanyi, "Mengalirlah kuasa Roh Kudus."
Kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama sebagai penutup kegiatan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus dosa umat manusia di kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu, untuk mengangkat manusia dari jurang maut kepada kehidupan kekal. Kami mengucapkan puji syukur kepada-Mu Tuhan atas semua kasih karunia dan berkat anugerah yang telah Engkau berikan dan Engkau limpahkan kepada kami semua. Engkau telah disalibkan, darah-Mu terkucur sebagai darah penebusan untuk menebus dosa manusia. Dan Engkau telah mati, Engkau telah disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami mengucapkan puji syukur untuk semua karya penyelamatan-Mu itu Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang terangkat daripada kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Kami percaya bahwa Engkau telah mati untuk kami semua. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan Yesus. Kami juga menaikkan doa syafaat kami ini Tuhan, untuk keadaan di negara kami saat ini, di mana pandemi corona yang begitu dahsyat terjadi. Dan kami mohon pengasihan Tuhan untuk meredakan, untuk memberikan supaya wabah pandemi ini bisa berlalu, yang hanya oleh karena kuasa-Mu bisa dapat terjadi Tuhan. Kami juga menaikkan syafaat ini Tuhan sebagai untuk mengucapkan terima kasih sebagai penutupan kegiatan pembelajaran karakter dan nilai-nilai keagamaan untuk pendidikan agama Kristen SMA 12. Kami berharap bahwa siswa-siswi SMA 12 yang beragama Kristen dapat menjadi kesaksian bagi pelajar-pelajar dan bagi guru-guru dan bagi lembaga pendidikan SMA Negeri 12 Depok untuk dapat meneladani Yesus Kristus, untuk dapat meneladani pengajaran dan memberikan teladan bagi rekan-rekan sesama siswa, dan sesuai dengan tema yang diangkat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47, supaya juga siswa-siswi SMA Negeri 12 yang beragama Kristen dapat membawa jiwa-jiwa baru untuk dibaptis di dalam nama Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sebagaimana amanat agung yang tertulis dalam Injil Yohanes. Kami juga menaikkan doa syafaat ini supaya siswa-siswi SMA Negeri 12 yang beragama Kristen dapat memberikan kesaksian yang lebih nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam belajar mereka, dalam sikap-sikap dan perilaku mereka dalam lingkungan SMA Negeri 12 Depok. Tuhan, kami juga menaikkan doa syafaat ini untuk semuanya, untuk semua masyarakat, juga termasuk untuk masyarakat di Kota Depok, di tempat kami berada Tuhan, supaya Engkau juga memberikan segala sesuatu yang terbaik. Engkau menuntun segala sesuatunya supaya ada penyembuhan, ada hal-hal yang positif, dan pandemi corona ini bisa berlalu, dan kami
memohon belas kasih-Mu, karena hanya oleh belas kasih dan pertolongan-Mu saja semuanya itu dapat terjadi. Terima kasih ya Tuhan untuk semua bimbingan dan rencana-Mu serta arahan tuntunan-Mu Tuhan, sehingga kegiatan ini, kegiatan pembelajaran pendidikan karakter dan nilai-nilai agama ini dapat diselesaikan dan dapat berlangsung dengan baik. Semuanya itu karena campur tangan Tuhan terhadap kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 12 Depok ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan, dan kami menyampaikan, kami juga memohon maaf untuk semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Demikianlah syafaat ini kami naikkan Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita, mari kita angkat kidung pujian menyenangkan-Mu. Mari kita menutup ibadah online kita pada hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus bersama-sama dengan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. 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 Shalom teman-teman. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna